Geliefde broeders en zusters, een goedemorgen. Welkom. Het is de liefde en de zegen van de Heer die mogelijk hebben gemaakt dat wij nog in leven zijn tot op dit moment. Saudara-saudara yang kekasih, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Kasih dan berkat Tuhanlah yang memungkinkan kami semua masih hidup sampai saat ini. Karena itu, marilah kita beribadah kepadanya. Mari kita mulai, saudara-saudara. Laten wij beginnen. De dienst die wij nu houden, baseren wij in de naam van God de Vader, zijn geliefde Zoon Jezus Christus en in de naam van de Heilige Geest. Ibadah yang dilakukan saat ini kami dasarkan dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus, anaknya yang kekasih, dan dalam nama Roh Kudus. Amin. De vrede van God zij met u allen. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara yang kekasih, geliefde broeders en zusters, de opening tekst is genomen uit de brief van Paulus aan de gemeente in Rome. Romeinen 14, vers 12. Het luidt als volgt. Ieder van ons zal zich dus tegenover God moeten verantwoorden. Nats pembukaan saudara-saudara terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, Roma 14 ayat 12, begini bunyinya. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Saudara-saudaraku, pembacaan Alkitab di hari ini akan terbaca nanti di dalam Roma 14 ayat 5 sampai 12. De schriftlezing is te vinden in de Romeinenbrief, Romeinen 14, de versen 5 tot en met 12. Tapi sebelumnya, mari kami berdoa. Laten wij, voordat wij er samen naar luisteren, in gebed gaan. Ja, Jezus, onze Heer, wij beseffen dat elke keer als wij naar uw woord luisteren, wij verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de waarheid van het woord in ons leven van elke dag. Wij zijn ervan overtuigd dat de Heilige Geest ons zal helpen om te leven in overeenstemming met uw woord. Heer, spreek tot ons. Wij zijn gereed om te luisteren. Dank u wel, Heer. Sebelum kami mendengar firman Tuhan, saudara-saudara, mari kami berdoa. Ya Yesus, Tuhan kami sadar bahwa setiap kali kami mendengar firman-Mu, kami bertanggung jawab untuk melaksanakan kebenaran firman itu dalam hidup kami dari hari ke hari. Kami yakin bahwa Roh Kudus akan menolong kami untuk hidup sesuai dengan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami sudah siap untuk mendengar. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Roma 14 ayat 5 sampai 12. Bunyi begini. Yang seorang menganggap hari yang satu
lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri. Romeinen 14, de versen 5 tot en met 12. De een beschouwt bepaalde dagen als een feestdag. Voor de ander zijn alle dagen gelijk. Laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen. Wie een feestdag viert, doet dat om de Heer te eren. Wie alles eet, doet dat om de Heer te eren. En hij dankt God voor zijn voedsel. Wie iets niet wil eten, laat het staan om de Heer te eren. En ook hij dankt God. Niemand van ons leeft voor zichzelf. En niemand van ons sterft voor zichzelf. Zolang we leven, leven we voor de Heer. En wanneer wij sterven, sterven wij voor de Heer. Dus, of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer. Want Christus is gestorven en weer tot leven gekomen om te heersen over de doden en de levenden. Wie bent u dat u een oordeel velt over uw broeder en zuster? Wie bent u dat u neerziet op uw broeder en zuster? Wij zullen allen voor Gods rechterstoel komen te staan. Want er staat geschreven, zo waar ik leef, zegt de Heer, voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God loven. Ieder van ons zal zich dus tegenover God moeten verantwoorden. Begitu saudara-saudara bunyi kesaksian Alkitab bagi kami semua. Berbahagia bagi setiap orang yang mau memberi diri dipimpin oleh firman Tuhan. Tot zover de schriftlezing voor ons allen. Gelukkig is een ieder die zijn op haar leven wil laten leiden door het woord van de Heer. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, tema khotbah di
hari ini berbunyi, Tuhan adalah sentral dan tujuan hidup kita. De Heer staat centraal en is het doel van ons leven. Saudara-saudaraku yang kekasih, geliefde broeders en zusters. Perselisihan paham atau perselisihan pendirian bisa saja terjadi dalam hidup kita manusia. Masing-masing orang bebas menyatakan pendapatnya, bebas menyatakan pendiriannya, asal jangan pendapat itu atau pendirian itu menuju pada perpecahan. Selaku orang percaya, saudara-saudara, kita terpanggil untuk menilai semuanya berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan apa kata Yesus Kristus. Jemaat Kristen di Roma ternyata mengalami perselisihan paham atau perselisihan pendirian menyangkut soal makan dan soal hari. Perselisihan bisa berakibat perpecahan atau kehancuran hidup. Paulus sebagai Rasul Allah berhadapan dengan kenyataan hidup orang percaya di Roma, dan dia harus memberikan jawab, dia harus memberikan pengarahan, memberikan motivasi yang benar secara teologis atau kristologis, sehingga persekutuan jemaat Tuhan yang berada di Roma akan tinggal tetap demi dan untuk kemuliaan Allah. Geliefde broeders en zusters, meningsverschil kan ontstaan in het leven van de mens. Ieder mens is vrij zijn mening te zeggen, mits die mening niet tot scheiding leidt. Als gelovigen worden wij geroepen om het op basis van het woord van de Heer naar zijn waarde te schatten. Het blijkt dat de gemeente in Rome een meningsverschil had in verband met het eten en de dag. Een meningsverschil kan leiden tot scheiding of het leven kapot maken. Paulus werd als apostel van God geconfronteerd met de realiteit in het leven. Van de gelovigen in Rome. Hij moest daar antwoord op geven. Hij moest zich er theologische op focussen en goede motivatie geven, waardoor het gemeenschapsleven van de gemeente van de Heer sterk zou blijven tot eer van de Heer. Karena itu saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, mari kita ikuti bersama pembacaan Alkitab tadi, bagaimana pandangan Rasul Paulus secara teologis. Laten wij daarom, broeders en zusters, in de liefde van Christus de schrijflezing van sonnet gaan volgen, hoe de theologische opvatting van Paulus was. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekali lagi dalam jemaat di Roma terjadi perselisihan atau kelompok. Ada dua kelompok dalam hidup orang percaya di Roma, yaitu kelompok yang menamakan dirinya orang kuat, antara orang kuat dan orang lemah. Golongan orang kuat menilai semua hari sama saja. Golongan orang lemah menilai hari-hari tertentu
lebih penting dari hari-hari lain. Kita lihat contoh saudara-saudara dalam soal yang konkret terjadi. Kita lihat bahwa ada orang-orang percaya di Roma, orang-orang yang lemah. Mereka berpikir bahwa semua hukum Taurat itu harus dipertahankan. Peraturan-peraturan tentang hari raya tertentu itu harus dipertahankan, tidak boleh dilepaskan. Misalnya hari Sabat dah, atau puasa, fasten, itu mesti pegang. Sedangkan kelompok orang kuat, mereka bilang, kita percaya kepada Kristus, hukum Taurat, kami tidak terikat lagi dengan hukum Taurat yang tetap memelihara hari-hari tertentu. Jadi saudara-saudara, kita lihat ada perbedaan. Hari-hari tertentu harus ditahan dan ada hari-hari tertentu yang dikatakan tidak usah ditahan, semua sama saja. Begitu juga dengan makanan. Ada yang bilang boleh makan semua makanan, tapi ada yang bilang tidak bisa. Kita tidak bisa makan semua kecuali makanan tertentu, sayur-sayuran saja, tidak usah daging. Di sini kita bilang vegetaris. Jadi saudara-saudara, dengan demikian golongan yang satu menganggap diri benar dan yang lain tidak benar. Karena merasa diri benar, maka yang terjadi adalah sifat atau sikap menghakimi, merendahkan, dan mempersalahkan. Yang kuat mempersalahkan yang lemah mempersalahkan yang kuat. Geliefde broeders en zusters, in de gemeente van Rome vond een ruzie plaats tussen de groep van mensen met sterk geloof en de groep van mensen met een zwak geloof. De groep van sterke mensen vinden alle dagen hetzelfde. De groep van zwakke mensen vinden bepaalde dagen belangrijker dan andere dagen. Zodoende vond de ene groep zich wel rechtvaardig en de andere niet rechtvaardig. Een houding van elkaar veroordelen, vernederen en de schuld geven. Bagaimana sikap Paulus melihat perpecahan yang ada intern di dalam jemaat di Roma atau Roma? Paulus harus berusaha senetral mungkin agar supaya tidak ada perpecahan. Boleh berbeda pendapat, boleh berbeda pendirian, tapi jangan menghancurkan persekutuan yang telah dibentuk, yang telah diselamatkan oleh Kristus karena anugerah dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Saudara-saudara, Paulus tidak memihak, sebab baik golongan yang kuat maupun golongan yang lemah, mereka adalah anggota jemaat. Menanggapi perselisihan paham ini, Paulus hanya berkata, hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Oleh karena itu seorang Kristen boleh mengikuti keyakinan hatinya sendiri. Mar, di samping itu, ia harus meminta petunjuk Roh Kudus,
dan petunjuk firman Tuhan, supaya keyakinan itu benar-benar tidak bertentangan dengan bimbingan Roh Kudus dan petunjuk firman Tuhan. Lieve gemeente, Paulus koos geen partij, omdat zowel de groep van de sterke als de groep van de zwakke mensen allemaal leden van de gemeente waren. Als reactie op dit meningsverschil zei hij slechts: laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen. Daarom mogen christenen hun eigen overtuiging volgen. Natuurlijk met de voorwaarde dat hij of zij vraagt om de leiding van de Heilige Geest en de aanwijzingen zoekt in het woord des Heren. Saudara-saudara yang kekasih, tadi dikatakan tema khotbah kita, saudara-saudara, bahwa Tuhan adalah sentral dan tujuan hidup kita. De Heer staat centraal en is het doel van ons leven. Kalau Tuhan adalah sentral dan tujuan kehidupan kita, berarti apa yang menjadi peraturan yang masih berlaku tentang makan, tentang hari-hari, itu harus kembali kepada sentral untuk dilihat, untuk dinilai kembali. Dan yang menilai itu adalah Tuhan. Tadi dikatakan ada di dalam jemaat yang bilang boleh makan semua makanan. Yang kata lain semuanya halal. Tapi ada yang bilang nih, tidak perlu makan semua makanan, cuma tertentu saja. Jadi kalau tidak halal berarti ada yang haram, artinya tidak boleh dimakan. Saudara-saudara yang kekasih, kami ambil contoh yang tidak boleh makan. Misalnya babi. Oke, ada orang yang bilang, aku sing suka makan babi. Ya, itu urusan dia sendiri. Dia suka atau tidak suka bergantung dari dirinya sendiri. Ada yang bilang bahwa ya, aku punya darah tinggi dan lain-lain. Aku dilarang makan babi oleh dokter. Pokoknya makanan yang ada fat, ada gemuk-gemuk, jangan makan. Ya, itu urusan dengan dokter tentang kesehatan, gezondheid. Ada yang bilang aku tidak makan sebab di dalam perjanjian lama, hukum Taurat, Tuhan sampaikan, Allah sampaikan kepada Musa apa yang bisa dimakan dan apa yang tidak bisa dimakan, kecuali yang tidak bisa dimakan. Itu semua sudah ditulis dalam perjanjian lama di dalam hukum Taurat. Tetapi pada waktu Yesus datang, dalam perjanjian baru Yesus tidak pernah bilang boleh makan babi atau boleh makan apa-apa dengan dia punya syarat, tidak ada. Sebab Yesus bilang Yesus datang bukan untuk merombak hukum Taurat, tapi Yesus datang untuk menggenapi seluruh hukum Taurat. Manusia tidak bisa hidup dengan sempurna melaksanakan hukum Taurat. Dia punya dia punya syarat-syarat. Manusia tidak bisa. Toh salah, bikin salah. Semakin banyak peraturan, semakin manusia bikin salah. Karena itu Yesus datang. Yesus bilang, aku datang bukan untuk merombak hukum Taurat, tapi untuk menggenapi seluruh hukum Taurat. Jadi kita hidup
dikatakan bukan karena kita melaksanakan hukum Taurat, kita selamat karena hukum Taurat, tapi kita selamat karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Kita bebas mau makan atau tidak makan, masing-masing orang bebas menilai apa yang dia bisa makan, apa yang tidak perlu dia makan. Paulus bilang segala sesuatu halal bagiku, halal, tapi tidak semuanya berguna. Jadi saudara-saudara, itu bergantung dari setiap orang. Tidak ada larangan yang keras untuk soal makan. Dalam soal hari, dikatakan orang-orang yang berpegang teguh kepada hukum Taurat dalam perjanjian lama, mereka bilang hari yang paling penting salah satunya adalah hari Sabat, Sabat dah. Saudara-saudara, ada orang yang hari Sabat, ya kita kenal hari Minggu, hari Sabat untuk orang Kristen. Ada gereja yang kita lihat sampai sekarang masih keras dengan hari Sabat. Pergi ke gereja, hari Minggu itu hari Tuhan, boleh kerja apa-apa. Cuma berdoa ke gereja, baca Alkitab, bernyanyi. Bagaimana kita menjawabnya? Saudara-saudara, anak-anak sekolah minggu biasa menyanyi, hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini artinya setiap hari itu hari Tuhan. Setiap hari Tuhan kita harus mengisinya dengan kehendak Tuhan. Setiap hari Tuhan kita harus mengisinya dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada Tuhan dan sesama manusia. Kadang-kadang orang juga protes Tuhan Yesus, kenapa hari Sabat mau bekerja? Tuhan Yesus pernah menyembuhkan orang, bikin baik orang pada hari Sabat. Tuhan Yesus dikritik tidak boleh bekerja apa-apa. Tuhan Yesus jawab apa? Loh, kalau kau punya binatang piara yang paling sayang, dia jatuh dalam kolam kena hari Minggu, apa kau tidak angkat dia hari itu, tidak bekerja turun dan angkat dia? Pasti kalau kau mau dia selamat, kau harus bekerja, turun dan angkat dia, selamatkan dia. Sabat. Jadi saudara-saudara, kita mau bilang Sabat itu penting. Hari Minggu kita ke gereja itu penting. Tapi yang lebih penting lagi saudara-saudara adalah hari Senin sampai hari Sabat kembali. Di rumah gereja kita semua sudah dilayani dengan firman Tuhan. Hidup mesti atur akan bagaimana dengan sesama manusia. Di rumah gereja kita bernyanyi untuk puji Tuhan. Di rumah gereja kita memberikan persembahan. Kita berdoa secara umum. Tapi itu bukan berarti bahwa keluar pintu gereja itu firman dikunci di dalam rumah gereja. Kita keluar dengan satu obrak, ada tanggung jawab. Tanggung jawab untuk meneruskan apa yang kita dengar. Apa yang kita mengerti, apa yang sudah masuk di dalam akal dan di dalam hati kita, kerjakanlah. Iman tanpa perbuatan sia-sia atau kosong. Jadi kalau cuma dengar, tapi seng hidup sesuai dengan apa yang didengar, seng ada gunanya. Kadang-kadang juga orang-orang yang tidak pernah masuk gereja atau jarang masuk gereja, mereka bilang begini, dorang yang rajin-rajin masuk gereja, sama saja. Keluar gereja, berjalan sen tahu ke suara orang, sen hormat orang. Keluar gereja, kas maju dada sombong, kowe apa? Kowe siapa? Keluar gereja, minum sampai mabuk-mabuk. Pokoknya ada banyak perbuatan-perbuatan kita yang sebenarnya tidak cocok dengan apa yang kita terima dalam rumah Tuhan. Dan karena itu dikatakan kualitas hidup orang Kristen
itu kurang. Sebab cuma terima, cuma dengar, tapi yang bikin. Jadi saudara-saudara, kita lihat bahwa hari-hari kita, Tuhan itu sentral dan Tuhan itu tujuan. Kalau ketorang bangun pagi, satu hari bertambah saudara-saudara, itu berarti ketorang mesti bilang, aku sudah semakin dekat kepada Tuhan. Ketorang punya umur rahasia, saya tahu sampai umur berapa. Tuhan sudah mati dan bangkit untuk kita. Ketorang ini Tuhan punya. Tadi Alkitab bilang milik Tuhan. Kalau aku hidup, aku mau hidup untuk Tuhan. Dan kalau aku mati untuk Tuhan. Itu artinya selama kita hidup, kita harus sadar bahwa kita sudah memulai dengan Tuhan pada waktu kita dibaptis. Pada waktu kita dibaptis, kita sudah terikat dengan Tuhan. Tuhan menjadi sentral, titik start dalam kehidupan kita. Dan kita sekarang membuat satu perjalanan ke tujuan bertemu dengan Tuhan. Selama kita dalam perjalanan menuju kepada Tuhan, saudara-saudara, pada akhir hidup kita, kita telah berbuat banyak, berkata banyak, bersikap, melakukan pekerjaan banyak untuk Tuhan dan sesama. Itu tidak terhapus. Dalam pandangan Tuhan, dalam pengetahuan Tuhan, semua tercatat, tertulis. Jadi jangan kira gampang hidup ini. Kita bisa lupa apa yang kita buat salah kepada sesama manusia. Kita bisa lupa, tapi Tuhan tidak lupa sebelum kita selesaikan dengan Tuhan. Saudara, kalau kita bikin salah, bikin orang pun hati sakit. Kalau dia yang balas, dia sembahyang, dia bilang bagaimana Tuhan, aku serahkan dia for Tuhan, Tuhan lihat dia. Tuhan tertibkan dia supaya dia bertobat. Saudara, ada dalam pandangan Tuhan, Tuhan akan membuat setiap orang bertobat menurut cara dan waktu Tuhan sendiri. Misalnya saja saudara-saudara kita lihat over makan ya, makan. Kadang-kadang orang yang makan cukup di rumah, yang dia tahu ini orang yang ada makanan kurang, dia anggap enteng, dia ada pun apa. Pokoknya yang perlu dengan orang lain, dia tahu orang lain itu kurang. Pada orang lain itu Tuhan Yesus bilang, siapa yang memberi satu cangkir air untuk orang atau anak yang paling hina ini, yang paling miskin, dia berbuat untuk aku. Di masa corona ini saudara-saudara, Tuhan tes kita. Apakah kita hidup untuk diri sendiri? Atau kita mau hidup untuk orang lain juga? Orang lain yang bergaul dengan kita, kita tahu persis. Dia punya kehidupan ekonomi, kita tahu. Tapi kadang-kadang kita pura-pura tidak tahu dan kita hanya hidup untuk diri sendiri. Dan Tuhan melihat sampai di mana kita melaksanakan hukum kasih. Bagaimana kita bisa bilang kita mengasihi Tuhan, padahal sesama manusia yang kita tahu dia tidak ada punya apa-apa, dia kurang, dan aku diutus, aku dipercayakan untuk menolong dia, kita tidak bikin apa-apa. Tuhan mencatat perjalanan kita, dikatakan perjalanan kita sentralnya Tuhan, tema tadi sentralnya Tuhan dan tujuannya juga Tuhan. Jadi semakin kita akan dekat kepada Tuhan, ketujuan, jangan kita lupa apa yang sudah kita perbuat kepada sesama manusia. Saudara-saudaraku yang kekasih, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah.
Ieder van ons zal zich dus tegenover God moeten verantwoorden. Setiap orang. Saudara, kenapa harus dibilang setiap orang? Ieder van ons. Tidak ada grup. Persoonlijk. Khotbah kali-kali lalu, Thomas juga tahu, persoonlijk harus membuat satu pengakuan. Waktu ketoran Sidi juga pengakuan persoonlijk. Geloof belijdenis. Itu persoonlijk belijden. Sebentar kita akan menghadap Tuhan juga persoonlijk. Hidup ini ada punya arti, hidup untuk Tuhan. Kita punya perjalanan hidup, saudara-saudara, adalah perjalanan untuk menghadap Tuhan dan juga perjalanan untuk memberikan pertanggungan jawab kepada Tuhan. Satu hal yang ditekankan oleh Paulus untuk menjaga persekutuan jemaat, kita tidak boleh menghakimi dan menghina saudara-saudara kita. Karena itu, saudara-saudara, di dalam Alkitab tadi ada Paulus mengatakan, tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Allah. Wie bent u, dat u een oordeel velt over uw broeder en zuster? Wie bent u, dat u neerzit op uw broeder en zuster? Wij zullen allen voor Gods rechterstoel komen te staan. Saudara-saudara yang sudah bertambah umur jauh, yang sudah sakit-sakit parah, hati-hati. Sudah dekat untuk menghadap takhta pengadilan Allah. Waktu ini anugerah Tuhan. Orang-orang tanya, apa tempo gereja tak buka? Apa tempo corona ini kelar? Ketoran tinggal di rumah, ketoran sudah pasti. Saudara-saudara, sebenarnya menurut beta ya, menurut beta barangkali Tuhan mau bilang begini, kamu kan sudah dengar firman Tuhan cukup lama, cukup banyak. Sekarang dengan ada corona, kamu harus laksanakan. Kamu harus bikin, kerjakan apa yang sudah didengar. Apa yang sudah diterima, apa yang sudah dimengerti, apa yang sudah diaminkan. Ini saat corona, saat untuk melakukan. Iman sudah ada. Iman sonder perbuatan, next. Jadi mari saudara-saudara, semua yang terjadi bukan kebetulan. Bukan toevallig, nee, ada maksud Tuhan. Sudah cukup kita mengerti kok apa arti hidup ini selaku orang Kristen. Sudah cukup kita mengerti kok firman Tuhan yang disampaikan. Selalu kita bilang, khotbah bagus bagus. Bagus apanya kalau tidak dikerjakan? Bagus apanya kalau tidak direalisir secara konkret kepada manusia ciptaan Tuhan? Karena itu mari saudara-saudara, ketoran sadar. Ketoran sentau, kita mesti menghadap Tuhan besok, of lusa. Of 10 tahun, of 30 tahun, tapi waktu itu pasti datang. Mari, bilang Tuhan, kasih rohmu yang kudus bekerja di dalam aku, supaya aku selesaikan apa yang aku harus selesaikan, yang adalah kesalahanku, dosaku, terhadap aku punya saudara-saudara, terhadap musuhku, dan terhadap siapapun, supaya kalau aku berdiri di hadapan kursi pengadilan Allah, maka itu berarti aku sudah selesaikan semuanya dengan Tuhan yang adalah hakim kita, saudara-saudara. Saudara-saudara, barangkali kita bikin akan pendek saja. 1 tahun lebih kita berada di rumah masing-masing beribadah lewat online. Kapan semuanya berakhir? Itu Tuhan saja yang menentukan. Sebenarnya Tuhan mau bilang,
Bukankah sudah cukup lama kamu mendengar firman Tuhan di rumahku? Sekarang waktunya kamu harus melaksanakan apa kata firman itu. Dan kita dinasihati untuk tidak hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tapi harus menjadi pelaku-pelaku firman. Mulai dari rumah tangga, dalam hidup orang bersaudara, dalam hidup bergereja dan bermasyarakat. Terimalah satu dengan yang lain, dengan semua perbedaan-perbedaan yang ada. Lambat atau cepat, Tuhan akan datang selaku hakim. Jangan lupa saudara-saudara, kita masing-masing akan memberikan pertanggungan jawab perkataan dan perbuatan kita di hadapannya. Wij bevinden ons al meer dan 1 jaar in onze huizen en volgen de online erediensten. Wanneer dit allemaal zal eindigen, dat kan alleen de Heer bepalen. Eigenlijk wil de Heer zeggen, is het niet zo dat jullie al lang genoeg naar het woord van de Heer in mijn huis luisteren? Het is nu tijd dat jullie uitvoeren wat het woord zegt. We worden geadviseerd om niet alleen luisteraars van het woord te zijn, maar wij moeten ook uitvoerders van het woord worden. Te beginnen thuis in het gezin, in familieverband, in het kerkelijke en maatschappelijke leven. Accepteert elkaar met alle onderling verschillen. Vroeg of laat zal de Heer als rechter komen. Vergeet niet, broeders en zusters, dat wij tegenover Hem rekenschap moeten afleggen van onze woorden en daden. Tuhan tolong kita semua untuk pakai waktu Tuhan selama kita hidup. Amin. Mari saudara-saudaraku, kami satu dalam doa. Mari kami berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami kenal, yang kami percaya melalui Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit supaya menjadi Tuhan bagi kami. Kami yang hidup dan kami yang mati. Orang hidup atau orang mati, semua ada punya satu Tuhan yang akan bertindak sebagai hakim untuk mengadili seluruh kehidupan kami sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Kami menyerahkan seluruh hidup dan pergumulan kami, Tuhan. Tuhan kenal, Tuhan tahu persis bagaimana perjalanan kehidupan kami. Sadarkan kami bahwa kami sementara berjalan ke arah Tuhan untuk memberikan pertanggungan jawab. Lengkapi kami dengan kuasa roh dan firman-Mu, Tuhan, supaya kami berkata-kata dengan hati-hati kepada sesama manusia, supaya kami bersikap baik terhadap sesama kami manusia, supaya kami dapat melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada sesama manusia. Biarlah Roh Kudus memberikan kepada kami masing-masing hikmat, supaya apabila kami berhadapan dengan orang-orang yang tidak sependapat, tidak sekeyakinan dengan kami bersikap terbuka dan netral. Selama kami diberikan kesempatan untuk bisa berbicara, bertukar pikiran, saling menasihati, sambil saling memohon maaf, biarlah kami kerjakan itu sebelum kami menghadap Tuhan. Supaya apabila kami menghadap Tuhan, kami yakin Tuhan dipermuliakan. Kami mengalami damai sejahtera yang sempurna di dalam Tuhan. Orang-orang percaya akan bersuka cita dan bergembira di dalam kerajaan Allah.
karena ternyata semua sudah diselesaikan. Bapa di surga, kami berdoa bagi kehidupan semua orang percaya di muka bumi ini. Biarlah kami semua menyerahkan akan dunia yang sementara masih tetap dilanda coronavirus. Satukan hati dan iman kami untuk kuat dalam pergumulan, agar supaya biarlah dengan kuasa Tuhan, dengan kasih setia Tuhan, kami akan melewati ini masa coronavirus. Tuhan memberkati semua usaha daripada pemerintah, para dokter, dalam mengurangi atau mencegah wabah coronavirus ini. Tapi biarlah hati orang percaya tetap melekat kepada Tuhan, agar supaya ada keberanian untuk tetap hidup, mengisi waktu-waktu hidup ini dengan perbuatan-perbuatan baik yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Bapa di sorga, di dalam masa coronavirus, masing-masing orang hanya melihat kepentingan dirinya sendiri. Masing-masing orang kadang-kadang juga bersikap menghakimi dan menghina sesama manusia. Roh Kuduslah yang akan berbicara agar supaya di masa coronavirus ini kami dapat tunjukkan perhatian, kepedulian kami kepada sesama manusia yang memang harus kami nyatakan rasa kepedulian kami dalam pelayanan nyata kepada mereka, supaya hidup kami ini mempunyai arti bukan untuk diri sendiri, tapi untuk sesama manusia. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami masing-masing diri, masing-masing rumah tangga. Sadarkan kami Tuhan bahwa berkat yang Tuhan berikan itu ada maksud Tuhan, bukan untuk disimpan atau dipakai untuk diri sendiri, tapi bagaimana kami menyalurkan berkat itu, meneruskan berkat itu juga kepada yang memerlukan, sehingga ada pengucapan syukur yang naik bukan dari kami sendiri, dari setiap orang yang merasakan datangnya berkat Tuhan itu. Bapa di surga, kami berdoa bagi kelanjutan kehidupan kami dalam minggu yang baru. Kami tidak tahu Tuhan apa yang akan jadi dengan kami, dengan gereja dan dunia ini. Tapi kami percaya kami berjalan dengan Tuhan sampai akhir. Kuatkan iman kami Tuhan, baik kami selaku pemimpin-pemimpin gereja, baik kami selaku anggota-anggota jemaat, orang tua-tua kami di rumah atau di tempat-tempat perawatan. Tuhan, tolong kami, kuatkan kami secara fisik, tapi juga dalam soal percaya. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada di rumah sakit, yang perlu sekali perawatan pertolongan dokter. Ada yang berada dalam saat-saat yang paling berat sesudah dioperasi, atau mungkin ada saudara-saudara yang akan dioperasi. Tuhan, kuatkan iman daripada mereka yang akan dioperasi atau sudah dioperasi, supaya biarlah semua dalam semuanya kehendak Tuhan yang jadi dan bukan kehendak manusia. Semua sanak saudara kami di mana saja mereka berada Tuhan di belahan dunia ini, terutama di Indonesia, di Maluku, kiranya Tuhan sajalah yang akan siapkan kami semua, supaya pada waktu kami menghadap Tuhan, ada pengucapan syukur, ada sukacita dan damai sejahtera di dalam kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah kami. Kami tidak lupa untuk selalu berdoa bagi kedua saudara kami ini, Paul dan juga Penatua Robi Nanlohi. Biarlah Tuhan selalu memberikan kekuatan fisik, sehingga dalam keadaan sehat mereka tetap siap untuk melaksanakan apa yang paling baik di mata Tuhan,
yang berguna untuk orang-orang percaya di dunia ini. Inilah kami Tuhan, ampunilah segala dosa kami Tuhan, terima dan sempurnakan pinta doa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Geliefde broeders en zusters, richt je hart en je gedachten op God en ontvang zijn zegen. Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amin. Begitu saudara-saudara, ibadah ini sudah boleh berakhir. Saudara-saudara semua punya selamat hari Minggu. Tuhan menjaga keluar masuk kita semua sampai kita bertemu kembali. Terima kasih saudara-saudara. Ku pandang wajah-Mu, ya Bapakku, dengan senyuman-Mu Kau meneduhkanku. Ku panggil nama-Mu, oh Yesusku. Dengan pasti Engkau menjawabku. Kuasa-Mu sempurna menjamah hatiku. Kuasa-Mu sempurna selamatkan jiwaku. Kau selalu berikan kesempatan baru di dalam hidupku. Engkau Tuhan yang selalu ku pegang. Hanya Engkau Tuhan yang selalu ku sembah. Di setiap waktu ku kan mengikut-Mu dan memuliakan-Mu. Jadikanku sahabat-Mu, tiada sekalipun Kau membiarkanku di saat ku lelah untuk berjalan. Dengan segera Engkau menggendongku. Kuasa-Mu sempurna menjamah hatiku. Kuasa-Mu sempurna selamatkan jiwaku. Kau selalu berikan kesempatan baru di dalam hidupku.
waktu, ku kan mengikutmu dan memuliakanmu. Kuasamu sempurna menjamah hatiku, kuasamu sempurna selamatkan jiwaku. Kau selalu berikan kesempatan baru di dalam hidupku. Engkau Tuhan yang selalu ku sembah. Di setiap waktu ku kan mengikutmu dan memuliakanmu. Di setiap waktu ku kan mengikutmu dan memuliakanmu.